Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di data pribadi saya, nama Rafi Hamdi, NPM 2022007941, nama absen 39, lokal atau semester 3D Nangguleng. Tempat tanggal lahir, tanggal raya 27/8/1984. Jenis kelamin laki-laki, status menikah, agama Islam. Pekerjaan PNS tetap TU operator Bendahara Man 5 Hulu Sungai Utara. Pendidikan yang pernah ditempuh ME Matlaul Anwar Sungai Pandan Albiu, 2 MTS Matlaul Anwar Sungai Pandan Albiu, Man 7 Amuntai, di 2 Setai Raha Amuntai, I1 Pai Setai Raha Amuntai. Jabatan organisasi Bendahara di Parutin Kabupaten Tanjung Man 5 Hulu Sungai Utara. Sekretaris Yayasan Nurul Paji Jingah Bujur, pengurus Panti Asuhan Nurul Paji, ketua operator Orale Korwel Kecamatan Hogeding, ketua lokal 3D dan Bogulais. Alamat rumah Jalan Syajul Huda RT 1 nomor 13 Cingabujur, Kecamatan Hagading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kodipus 71471. Alamat instansi Jalan Syajul Huda RT 1 nomor 13 Cingabujur, Kecamatan Hagading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan 71471. Nomor HP atau nomor WA 0813 48 421 821. Email hamdirapi473@gmail.com. Moto: sesuatu yang kita inginkan harus dicapai diiringi dengan usaha dan doa. Pengetahuan saya dengan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang tertulis dari rangkaian berbagai komponen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Pada umumnya, komputer terdiri dari elemen, yaitu perangkat keras hardware, terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Perangkat lunak software, yaitu sistem operasi dan juga aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware bekerja sesuai dengan perintah dari penggunanya. Pengguna komputer hardware, yaitu pengguna komputer menurut PC Hansel, komputer adalah mesin penghitung elektronik cepat dan menerima informasi output digital, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memori dan menghasilkan output berupa informasi. Fungsi komputer. Pada dasarnya fungsi komputer sangat beragam tergantung para penggunanya. Berikut fungsi utamanya. 1. Data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lainnya. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard mouse dari komputer lainnya. 2. Data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya, data yang diolah di dalam komputer berbentuk teks, gambar, video, grafik, dan lainnya. 3. Data output.
Fungsi komputer adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data informasi. Setelah melalui proses pengolahan data informasi tersebut dapat diselesaikan melalui monitor, alat printing, dan speaker. Data string komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data magnet, fungsi dari komputer adalah memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya atau alat output lainnya. 1. Komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa komponen input tersebut diantaranya keyboard, memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi hasil lainnya. Mouse dan trackpad, alat yang menghubungkan panel dengan layar navigator. Fan untuk layar sentuh, fungsinya mirip seperti mouse namun bentuknya seperti pena. Scanner, alat memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Mikrofon, alat untuk input data dalam bentuk audio. Komponen prosesor. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh firmware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses diantaranya adalah prosesor. Komponen utama dalam prosesor mengolah data. Motherboard, komponen penghubung beberapa komponen lainnya dalam komputer. Hard disk, komputer untuk menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer, misalnya sistem operasi komputer. RAM, memori untuk menyimpan berbagai aktivitas komputer untuk sementara. Komponen output, komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output diantaranya adalah monitor, komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan komputer. Printer, komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy. Speaker, komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer adalah sebagai berikut. 1. Komputer portable adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana-mana, di mana penggunanya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah. Jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. Komputer desktop sesuai dengan namanya adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer laptop adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Komputer full adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer yang desktop, biasanya diletakkan di atas meja atau di samping meja. Komputer notebook adalah jenis laptop namun dengan ukurannya lebih tipis, umumnya banyak digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Hardbook notebook adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook. Pada umumnya, hardbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Yang terakhir, yang ketujuh, komputer laptop adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop ini menggunakan CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu pada
yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana. Kayaknya itu saja pengetahuan saya dari tentang komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.